Shadow Slave bab 291 Mata Badai. Kerumunan mengalir ke kastil, wajah mereka berkerut karena marah dan kesal. Namun, begitu para penghuni permukiman kumuh lewat di bawah tengkorak bergoyang yang tergantung di atas gerbang, amarah mereka menjadi dingin. Di aula batu Bright Castle yang bergema, sulit untuk melupakan bahwa kekuatan Gunlaug itu mutlak. Selama yang mereka ingat, dia telah memerintah kota kegelapan dengan tangan besi, mengangkat mereka yang tunduk padanya dan menghancurkan mereka yang tidak. Pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba menantang Bright Lord di masa lalu. Orang-orang hebat, orang-orang jahat, dan semua orang di antaranya. Tengkorak merekalah yang sekarang menatap kerumunan, kegelapan bersarang di mata mereka. Akhirnya muncul keraguan dan ketakutan di hati penduduk pemukiman luar. Banyak dari mereka menatap Nevis, wajah mereka menjadi redup dan lesu. Changing Star tidak bereaksi terhadap perubahan mendadak ini dengan satu atau lain cara. Melihat lurus ke depan, dia dengan tenang berjalan ke depan, ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Topengnya yang biasa ada di tempatnya sekali lagi, mencegah siapapun mengetahui pikirannya yang sebenarnya. Berusaha untuk tidak diperhatikan, Sunny berjalan ke depan kerumunan untuk lebih dekat dengan Nevis, Evie, dan Caster. Tidak ada yang memperhatikannya. Dalam skema besar, orang menganggapnya sebagai bagian yang tidak penting, jika sama sekali. Seperti yang dia inginkan. Dari sudut pandangnya, suasana di Bright Castle tampak agak aneh, dan bukan karena gerombolan penghuni daerah kumuh yang menyerang. Aula dan koridornya terlalu kosong, terlalu mati. Dia tidak melihat ada orang yang terburu-buru dalam urusan sehari-hari, seperti biasanya. Bahkan meja mewah di aula masuk kosong, petugas biasanya hadir di belakangnya karena suatu alasan. Di mana semua orang? Pertanyaannya segera terjawab. Memasuki ruang singgasana, dia melihat ratusan penidur berdiri di sepanjang dindingnya, menunggu untuk bertemu dengan mereka. Sepertinya seluruh penduduk Bright Castle telah berkumpul di sini. Ada pengawal, pemburu, pengrajin, pelayan yang pendiam. Bahkan orang-orang yang membayar upeti untuk tetap tinggal di kastil semuanya ada di sana. Sunny memperhatikan beberapa wajah yang dikenalnya. Steph, pria besar yang bertanggung jawab atas pasar kenangan, berdiri dengan tidak nyaman di dekat para anggota hosti. Ada juga Aiko, pemilik sarang perjudian, dan banyak lagi yang dia ingat dari kunjungan singkatnya di istana. Udara tegang dan berat. Tampaknya tidak semua orang ini datang ke ruang singgasana atas kehendak sendiri. Banyak dari mereka bermasalah, ekspresi ketakutan di wajah mereka. Yang lain santai dan gembira, menunggu pertunjukan menghibur dengan pesona gelap membara di mata mereka. Yang paling mengganggunya adalah beberapa sosok makhluk mimpi buruk yang berdiri di antara manusia. Itu adalah gema milik penghuni kastil, masing-masing lebih menakutkan dari yang lain. Mengapa mereka keluar dari laut jiwa pemiliknya? Di mimbar yang ditinggikan di ujung jauh aula besar, diterangi oleh bintang-bintang palsu yang diukir di dinding ceruk gelap. 4 letnan pangeran terang berdiri. Ada Gema, pemimpin para pemburu, Kido, kepala pengrajin, dan Seisan, yang bertanggung jawab atas para handmaiden. Dan harus, tentu saja. Sunny menatap si bungkuk mengerikan, yang hanya berdiri di sana dengan ekspresi bosannya yang biasa, memandangi dinding. Dia cukup yakin bahwa hari ini, setidaknya salah satu dari mereka akan mati. Seakan merasakan tatapannya, harus tiba-tiba menoleh dan melirik Sunny. Namun, kali ini Sunny tidak memalingkan muka. Dia menatap lurus ke mata kaca si bungkuk,
ekspresi tenang dan penuh perhitungan di wajahnya. Aku bertanya-tanya bagaimana dia membunuh semua orang itu tanpa terlihat sekalipun. Dengan begitu banyak korban, seseorang harus melihat sekilas tukang daging ini sedang bekerja keras. Kemampuan aspek apa yang dia miliki? Bagaimana saya melawannya? Harus menatapnya beberapa saat, lalu memiringkan kepalanya dan tersenyum geli. Sedetik kemudian, dia berbalik dan melihat ke dinding lagi, sepertinya kehilangan minat. Sementara itu, Tesai berjalan ke tengah aula dan melempar Evie ke bawah, memaksanya untuk berlutut di lantai. Kemudian, dia menatap Nevis dengan pandangan gelap dan bergabung dengan para letnan lainnya di tangga menuju tahta. 200 atau lebih penghuni perkampungan kumuh berdiri di salah satu ujung ruang singgasana, wajah mereka muram dan penuh ketakutan. Kecuali mereka yang langsung melayani Changing Star, kebanyakan dari mereka berpakaian compang camping, dengan hanya sedikit yang mengenakan baju besi yang layak. Beberapa tidak bersenjata. Beberapa memiliki kenangan atau senjata darurat yang tergantung di ikat pinggang mereka, dan beberapa bahkan memiliki pedang yang dibuat dengan tergesa-gesa dari cakar Spire Messenger yang terbunuh. Di seberang mereka, dengan punggung menghadap singgasana, berdiri orang-orang di kastil. Banyak dari mereka tampak seperti tidak ingin berada di sini, tetapi lebih banyak lagi yang memandang jijik dan marah. Mereka kebanyakan adalah anggota Hosti, yang berkekuatan lebih dari 200 orang. Masing-masing dari mereka mengenakan armor memori yang kokoh dan memegang senjata sihir. Mereka kuat, cukup makan, dan berpengalaman dalam pertempuran. Para pemburu, khususnya, adalah kehadiran yang tangguh meskipun jumlahnya relatif kecil. Mereka memandangi Nevis dengan kebencian yang mendalam, ingatan tentang dia yang membunuh salah satu dari mereka sendiri di aula ini masih segar dalam pikiran mereka. Changing Star berdiri di samping Evie di tengah ruang kosong di antara kedua kelompok, memandangi singgasana putih. Wajah gadingnya dingin dan acuh tak acuh, dan rambut peraknya berkilauan di bawah sinar matahari yang jatuh melalui jendela tinggi. Percikan cahaya menari-nari di kedalaman mata abu-abunya yang tenang. Dia adalah titik fokus perhatian semua orang dan target dari badai emosi yang berkecamuk di antara tembok kuno kastil hari ini. Jika itu mengganggunya, dia tidak menunjukkannya. Dan akhirnya, Bright Lord sendiri muncul. Sunni tahu bahwa Gunaluk memasuki aula besar bahkan sebelum melihatnya. Dia mengetahuinya karena perubahan mendadak pada orang-orang yang mengelilinginya. Seolah-olah gelombang tekanan tak terlihat telah menabrak kerumunan, memaksa mereka mengerang dan membungkuk, hampir tertekuk ke tanah. Kaki mereka gemetar, wajah mereka memucat, dan tetesan keringat muncul di kulit mereka, serta ketakutan dan kepanikan di mata mereka. Dalang di balik tontonan mengerikan ini akhirnya tiba. Shadow Slave bab 292 hanya sebab. Gunlauk tampak seperti terakhir kali Sunni melihatnya. Seperti iblis emas yang lahir dari neraka yang mengerikan. The Bright Lord tinggi dan memiliki bahu yang lebar dan kuat. Tubuhnya dibalut baju besi aneh yang sepertinya terbuat dari emas cair. Itu padat dan cair, mengalir di atas otot-ototnya yang kuat dan menutupi dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Bahkan mata Gunaluk tidak terlihat. Di tempat di mana wajahnya seharusnya berada, tidak ada apa-apa selain hamparan emas halus yang halus dan kosong. Aula besar Bright Castle tercermin di dalamnya, dan semua orang yang berkumpul di sana juga. Begitu Sunni melihat topeng emas itu, dia merasakan aura menindas yang terpancar dari Bright Lord. Bahkan mengetahui apa yang akan terjadi, dia hanya bisa sedikit gemetar dan menggigit bibirnya.
Serangan pikiran dari armor emas benar-benar sulit untuk ditahan. Bahkan dengan perlindungan kain kafan dalang, dia merasakan kain itu menekannya, membuatnya sulit bernapas. Jauh di lubuk hatinya, ketakutan yang mendasar dan seperti binatang mencakar hatinya. Tapi ketakutan ini bukan miliknya. Itu palsu. Dengan seringai gelap, Sunni mencekiknya dan membuatnya menghilang. Berjalan keluar dari kegelapan ceruk seperti penampakan emas, Gunlaug melirik kerumunan orang di bawahnya dan duduk di singgasana. Posenya santai dan santai, seolah-olah dia ada di sini untuk menyelesaikan masalah sepele dengan santai, bukan memutuskan nasib seseorang. Ratusan takdir, mungkin. Namun, terlepas dari sikapnya yang santai, semua orang yang berkumpul di aula besar bergoyang sedikit, tertekan ke tanah oleh kekuatan kehadirannya yang luar biasa. The Bright Lord bertahan selama beberapa saat, dan kemudian berkata, suaranya yang berbelit-belit penuh kegembiraan, pemandangan yang luar biasa. Semua lingkunganku yang berharga berkumpul di sini, bersatu dalam keinginan untuk melihat keadilan menang. Dedikasi ini, semangat untuk supremasi hukum. Oh, itu hanya membuat darahku mendidih karena penghargaan. Tidakkah menurutmu itu luar biasa? Dia tertawa dan menoleh sedikit, menatap langsung ke arah Nevis. Dia menundukkan kepalanya sedikit, getaran yang hampir tak terlihat mengalir di sekujur tubuhnya. Namun, bagi Sunni, sepertinya lempengan marmer di bawah kakinya akan retak karena tekanan tatapan Gunlaug yang menakutkan. Namun demikian, dia menahannya tanpa menunjukkan banyak tekanan luar biasa yang dia alami. The Bright Lord berhenti dan kemudian menggemakan kata-katanya. Sebuah nada dari beberapa emosi gelap masuk ke dalam suaranya. Tidakkah menurutmu itu luar biasa, mengubah bintang dari klan api abadi? Nevis menyapa giginya. Berjuang untuk tetap stabil di bawah serangan psikis dari baju besi emas. Ketika dia akhirnya menjawab, suaranya terdengar tertekan. Memang, Gunlaug terdiam sebentar. Meski wajahnya tersembunyi di balik topeng emas, Sunni merasa dia sedang tersenyum. Akhirnya, dia berbicara, bagus sekali. Entah bagaimana, saya mendapat kesan bahwa Anda tidak akan setuju. Saya telah diberitahu oleh pembantu saya yang paling setia bahwa Anda adalah orang yang tidak menyenangkan. Saya kira Anda tidak bisa mempercayai siapapun akhir-akhir ini. Dengan itu, dia melirik para letnannya, membuat mereka pucat dan menggigil. Sunni juga menggigil. Pesan yang tersembunyi dalam kata-kata itu jelas, Gunlaug memberitahu Nevis bahwa dia tahu bahwa Nevis memiliki mata-mata di antara jajaran tertinggi bangsanya selama ini. Dan tidak peduli. Mungkin bahkan diam-diam membiarkannya terjadi. Kutukan. Berapa banyak yang dia tahu? Akhirnya, pangeran cerah menatap Evie. Setelah beberapa detik berlalu dalam keheningan yang mencekam, dia berbicara kepadanya dengan nada sedih, kita bertemu lagi, Evie. Sayang sekali berada dalam keadaan tragis seperti ini. Seandainya saja kau mendengarkanku dan bergabung dengan Hosti. Mungkin kau tidak akan jatuh begitu rendah. Sayang sekali. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Aku punya harapan besar untukmu. Tapi, sayang, membunuh manusia tak bersalah bukanlah sesuatu yang bisa dimaafkan. Lihatlah dirimu sendiri. Alih-alih menjadi pemburu yang mulia, kau telah berubah menjadi binatang buas. Tapi itulah yang terjadi ketika orang menolak permintaanku. Rahmat. Mereka menjadi tidak lebih baik dari Nigma Creatures. Kata-katanya yang muram bergema dalam kesunyian aula besar, membuat orang menurunkan pandangan mereka. Evie gemetar, tertekan oleh kekuatan perhatiannya yang tak terbagi.
Tapi kemudian, dia menyeringai dan menjawab, suaranya yang serak terdengar santai dan tanpa beban. Dia hanya mengatakan dua kata, persetan. Gun Lauk tertawa dan mengangkat tangannya dengan sikap tak berdaya. Saya menghentikan kasus saya. Anda semua melihat betapa tidak menyesalnya pembunuh keji ini. Tidak ada setetes pun penyesalan yang tersisa di jiwanya yang rusak dan busuk. Itulah sebabnya, dengan berat hati, saya harus menghukum wanita muda yang pernah menjanjikan ini. Kematian. Dia harus bertanggung jawab atas kejahatannya, dan membiarkannya hidup akan membuatmu, bangsalku, dalam bahaya. Aku tidak punya pilihan. Dengungan suara terdengar dari kerumunan. Penghuni daerah kumuh atau penghuni kastil, semua orang terpengaruh oleh kata-kata terakhirnya, jangan berani-berani, bajingan. Bunuh pembunuh itu, Effie, kita sudah sampai. Buat dia membayar. Lady Nevis, kamu tidak bisa membiarkan mereka. Bunuh dia. Bunuh mereka semua. Tidak terpengaruh oleh luapan emosi yang mendidih ini. Nevis meletakkan tangannya di bahu Effie dan memandang ke arah Bright Lord dengan ekspresi dingin. Menatap langsung ke topeng emas, dia mengerutkan kening dan berkata, suaranya jernih dan keras, saya keberatan. Badai suara tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menoleh padanya, dua jenis harapan bersembunyi di mata mereka. Salah satunya penuh harapan. Yang lainnya penuh dengan kegembiraan yang ganas. Gun Lauk memiringkan kepalanya. Keberatan. Apa maksudmu? Kesalahannya telah terbukti tanpa ada keraguan. Tidak ada yang bisa kau lakukan untuk mengubah hasilnya. Dia berhenti sejenak dan kemudian tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya yang berbahaya menyapu aula besar seperti gelombang. Ya. Kecuali, tentu saja. Changing Star menatapnya dengan tekad gelap dan menurunkan dagunya dengan keras kepala. Lalu, dia berkata, saya ingin memohon hak tantangan. Shadow Slave Bab 293 Tantangan. Keheningan bergema jatuh di aula besar kastil kuno. Kata-kata yang menentukan telah diucapkan, dan sekarang tidak ada jalan untuk kembali. Untuk lebih baik atau lebih buruk. Gun Lauk memiringkan kepalanya dan terdiam beberapa saat. Kemudian, suara tawanya menggema di antara kerumunan. Hak tantangan? Oh, hal lama itu. Sepertinya Anda sangat menyukai tradisi itu. Bahkan belum setahun penuh sejak Anda tiba di bawah atap saya, dan saya senang mendengar Anda mengucapkan kata-kata itu 2 kali. Kurang ajar gadis. Dia berhenti sejenak dan kemudian mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin, penuh nada gelap. Sejujurnya, aku sangat lelah dengan sikap kurang ajarmu, Changing Star. Sebelum Nevis bisa menjawab, Bright Lord tiba-tiba bangkit dari singgasananya, menjulang di atas kerumunan seperti patung yang terbuat dari emas murni. Kemudian, dia mengambil langkah santai ke depan dan mulai menuruni tangga mimbar. Dengan setiap langkah, suara ularnya bergema, semakin rendah dan semakin rendah, hingga berubah menjadi geraman murka yang jahat. Permainan kecilmu pada awalnya menyenangkan, tetapi semakin aku mengamati usaha cerobohmu dalam memainkan pahlawan, aku semakin jijik. Aku tidak percaya betapa naif, sok suci, dan bodohnya dirimu ternyata. Itu membuat saya sakit. Itu membuat saya ingin melakukan hal-hal yang saya janjikan pada diri saya sendiri untuk tidak pernah melakukannya lagi. Saya mengharapkan yang lebih baik dari Putri Api Abadi. Untuk mengecewakan saya sepenuhnya. Geramannya bergema di aula besar dan kemudian tiba-tiba menghilang. Sesaat kemudian, Gun Lauk tiba-tiba mengangkat kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Oh,
Tapi kemudian saya tersadar. Saya sangat bodoh. Anda membodohi saya dengan sangat cantik. Dilakukan dengan brilian, Changing Star. Tolong, terimalah pujian saya. Setelah saya melihat Anda yang sebenarnya, sungguh menyenangkan untuk menonton penampilanmu. Dia meninggalkan tangga dan menginjak lantai marmer ruang singgasana. Kerumunan penghuni kastil berpisah di depannya, orang-orang bergegas pergi sejauh mungkin dari aura penindas dari baju besi emas itu. Tuan Cerah menghela nafas. Sungguh memalukan bahwa semua ini harus dihentikan sekarang. Anda tahu, sementara saya tidak bisa tidak memuji usaha Anda, pada akhirnya, Anda tetap menjadi orang bodoh. Dia melirik Evie dan bertanya, suaranya penuh ejekan, tantangan? Menurutku bukan tempatmu untuk menuntut hal seperti itu. Lagi pula, kamu bukan satu-satunya yang dituduh melakukan kejahatan itu. Jika seseorang harus meminta hak tantangan, itu seharusnya Evie sendiri. Jangan kamu pikir, Nevis menggertakkan giginya, berjuang untuk tetap tenang di bawah serangan tekanan psikis. Menolak untuk berpaling dari cermin halus wajah Pangeran Terang, dia berkata. Seperti yang dikatakan salah satu antekmu. Aku bertanggung jawab atas tindakan orang-orangku. Kejahatan apapun yang mereka lakukan adalah kejahatanku. Gunlauk mengawasinya, ekspresinya tersembunyi. Wajah pucat Nev tercermin dalam topengnya, menatapnya dengan mata abu-abu tanpa ampun. Setelah beberapa saat, dia berbicara, logika yang masuk akal. Lalu siapa yang akan kamu tantang? Dia ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu berkata dengan mantap, siapapun itu yang menjatuhkan vonis bersalah. The Bright Lord terkekeh. Oh, tapi dengan logika yang sama. Itu aku. Dia tersenyum gelap dan memelototinya, api putih menari di matanya. Maka kamu adalah orang yang aku tantang. Kata-katanya bergema di aula besar, membuat ratusan orang yang berkumpul di sana tercengang. Jadi, ini dia. Sunni memandang kerumunan orang yang terpana, secara mental memisahkan mereka menjadi dua kelompok. Mereka yang akan menjadi ancaman dan mereka yang tidak. Terlepas dari bagaimana pertarungan antara Nevis dan Gunlauk berakhir, kantong kecil manusia yang tinggal di kota kegelapan akan jatuh ke dalam kekacauan total. Jika Changing Star terbunuh, para pengikutnya akan membuatnya menjadi martir dan menjadi gila. Tuan rumah juga tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Jika Bright Lord jatuh, tidak peduli seberapa bajingan Gunlauk, dia juga perekat yang menyatukan seluruh tempat ini. Tanpa seorang tiran yang menegakkan ketertiban, tidak peduli seberapa menjijikkannya, segalanya akan menjadi sangat buruk dengan sangat cepat. Siapa yang akan menghentikan Nikmah Creatures untuk memusnahkan manusia? Bagaimanapun, akan ada pertumpahan darah. Tapi dia sudah selesai mengkhawatirkan masalah ini. Dalam kekacauan yang akan datang, tujuan Sunni sangat sederhana. Tetap hidup. Lindungi Nevis. Pastikan dia menjadi tiran baru di kota gelap. Agar dia bisa mengukir jalan kembali ke dunia nyata untuk beberapa orang yang selamat. Jika dia tidak mati di sini dan sekarang, tentu saja. Dalam keheningan yang menyelimuti aula besar, Bright Lord tertawa dan memiringkan kepalanya, menatap Changing Star dari balik topeng emasnya. Lalu dia berkata, sungguh berani. Aku ingin tahu apa yang membuatmu percaya diri untuk berani menantangku. Berbagai orang telah mencoba membunuhku, kau tahu. Aku punya sedikit hobi, sebenarnya mengumpulkan tengkorak mereka. Kalau dipikir-pikir, kepalamu yang cantik akan terlihat sangat baik dalam koleksi saya. Tiba-tiba, dia mengangkat tangan dan menunjuk ke dahinya, jangan bilang.
Jangan bilang itu semua karena mainan kecil itu kamu mengambil mayat tuan pertama? Oh, tidak. Itu akan mengerikan. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa satu memori yang kuat akan menjadi cukup untuk mengalahkanku? Nevis berlama-lama sebentar, memelototi Gun Lauk. Kemudian, dia berkata dengan datar, tangan kosongku sudah cukup untuk mengalahkan cacing sepertimu. Ingatan hanya untuk membuatnya lebih cepat. Gun Lauk menatapnya sejenak, lalu terkekeh. Hebat, ini luar biasa. Semangat yang luar biasa. Aku akan sangat senang menghancurkanmu, Changing Star. Saat ini selesai. Dia melenturkan bahunya dan berkata, suaranya menggigil ke dalam hati ratusan orang yang berkumpul di aula. Baiklah. Aku terima tantanganmu. Shadow Slave Bab 294 Lagu Baja. Aula besar Bright Castle menjadi sunyi dan hening. Namun, keheningan itu tidak tenang, melainkan seperti pemangsa yang jatuh rendah ke tanah, siap meledak menjadi sepak terjang keras untuk mencabik-cabik mangsanya. The Sleeper menekan diri mereka ke dinding, memberi ruang bagi Changing Star dan Bright Lord untuk pertempuran mereka. Evie diseret dari tengah aula oleh dua penjaga, dan sekarang, hanya ada kekosongan yang memisahkan kedua petarung itu. Dari satu sisi aula, kelima letnan Gema, Tesai, Kido, Seisan, dan harus menatap tuan mereka dengan emosi yang rumit. Di sisi lain, Kai, Kester, dan para pemimpin kelompok berburu pemukiman luar melakukan hal yang sama. Casey juga ada di sana, tangannya bertumpu pada gagang penari pendiam. Ada ekspresi muram dan muram di wajahnya yang cantik. Sunni melirik gadis buta itu, lalu menoleh ke tengah ruang singgasana. Dua orang berdiri berhadapan di sana. Salah satunya adalah pria jangkung terbungkus karapas emas aneh yang mengikuti garis-garis tubuhnya yang perkasa. Yang lainnya adalah seorang wanita muda dengan armor plat elegan yang ditempa dari logam putih. Ada kesamaan halus di antara mereka. Keduanya memancarkan rasa kekuatan dan kepercayaan diri yang mencolok dan meyakinkan yang hanya dimiliki oleh sedikit orang. Keduanya menakutkan dan mematikan. Keduanya berada di puncak jenis mereka. Namun, disinilah kesamaan itu berakhir. Ini, kelihatannya tidak bagus, pikir Sunni, menilai kedua petarung itu. Dia tahu lebih baik dari siapapun apa yang mampu dilakukan Nevis, tetapi bahkan saat itu, pemandangan wajahnya menghadap Gun Lauk membuat cemberut yang dalam muncul di wajahnya. The Bright Lord jauh lebih tinggi darinya dan beratnya mungkin 2 kali lipat dari Changing Star. Dia lebih kuat, memiliki jangkauan yang lebih panjang, dan lebih banyak pengalaman dalam membantai orang. Itu bahkan tidak mempertimbangkan armor emasnya yang terkutuk itu. Bahkan dengan augmentasi downsat yang ajaib, pedang perak Nef hampir tidak bisa dianggap memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan senjata Ascended. Itu masih satu peringkat di bawah Gema aneh Gun Lauk. Mencoba menembus baju zirah itu akan sama sulitnya dengan memecahkan cangkang seorang perwira karapas dengan pedang yang ditempa dari baja biasa. Sangat sulit, jika bukan tidak mungkin. Dan tidak seperti karapas pemulung, Gema emas tampaknya tidak memiliki titik lemah. Pada saat itu, percikan cahaya muncul di udara di depan Changing Star. Pedang panjang perak muncul di tangannya, dan dia mengarahkannya ke tanah. Untuk saat ini, senjata apa yang akan digunakan bajingan itu? Itu akan banyak memutuskan. Sunni yakin Gun Lauk memiliki segudang senjata memori yang kuat. Tapi seberapa kuat sebenarnya senjata itu? Dia melirik Bright Lord, berharap melihat percikan yang sama berputar-putar di sekitar tangannya. Namun, tidak ada.
Sebaliknya, emas cair mengalir ke depan dan mengambil bentuk kapak perang yang berat, yang kemudian digenggam Gun Lauk dan dengan santai diletakkan di bahunya. Cermin topengnya yang dipoles memantulkan sedikit kerutan yang muncul di wajah Nef. Sialan! Senjata yang akan digunakan oleh Bright Lord juga merupakan bagian dari ekonya, dan dengan demikian, memiliki kualitas senjata transenden. Itu akan memotong Starlight Legion Armor tanpa banyak usaha. Ini bahkan lebih buruk dari yang saya bayangkan. Saat Sunny mengertakkan gigi, Gun Lauk berkata dengan suara ular yang berbahaya, "Ada kata-kata terakhir, Changing Star?" Nevis sedikit memiringkan kepalanya dan terdiam beberapa saat. Helmnya berkelok-kelok dari untaian cahaya, menyembunyikan wajahnya sepenuhnya, dengan hanya mata abu-abu tenang yang terlihat melalui celah pelindung. Akhirnya, dia menjawab hanya dengan satu kata, suaranya yang biasanya datar penuh dengan penghinaan. "Pengkhianat." Gelombang bisikan menyebar melalui kerumunan. Orang-orang menebak-nebak apa sebenarnya yang dia maksud dengan kata-kata itu, tapi Sunny curiga hanya dia yang tahu. Nef tidak menuduh Gun Lauk mengkhianati sesama manusia atau menyebabkan kematian banyak pria dan wanita muda. Dia menuduhnya mengkhianati tugas sebenarnya dari yang bangkit dan tunduk pada mantra mimpi buruk alih-alih melawannya sampai akhir. Dalam benaknya, itu adalah kejahatan yang jauh lebih besar. Satu-satunya kejahatan, bahkan. Tuan Cerah tertawa. "Sayang sekali, aku pernah mendengarnya sebelumnya." Dan kemudian, tanpa menyia-nyiakan sepersekian detik pun, dia tiba-tiba meledak ke depan dalam sepak terjang secepat kilat yang menakutkan. FREEWEBNVEL, CM pergeseran antara kedamaian dan kekerasan begitu cepat dan cepat sehingga kebanyakan orang yang berkumpul di aula besar bahkan tidak menyadari apa yang terjadi hingga beberapa saat. Dengan setiap langkah Gun Lauk, lantai ruang singgasana berguncang sedikit. Dia terbang ke arah Nevis seperti raksasa marah yang terbuat dari emas, mengayunkan kapak perangnya dengan kelincahan yang luar biasa dan kekuatan yang mengerikan. Dia nyaris tidak bereaksi tepat waktu, menggeser tubuhnya dan mengangkat pedang untuk membelokkan serangan mematikan ke samping. Namun, kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Poros kapak perang tiba-tiba memanjang, emas cair yang terkandung di dalamnya mengalir ke depan untuk mengambil bentuk baru. Akibatnya, defleksinya menjadi hampir tidak berguna. Dengan terhuyung-huyung canggung, Changing Star mundur. Ujung pedang kapak perang menggigit helm Starlight Legion Armor dan dengan mudah membelahnya, meninggalkan luka dangkal di pipinya. Pada saat berikutnya, kaki Gun Lauk menabrak tulang rusuknya, membuat wanita muda itu terbang di udara. Nevis mendarat dalam posisi berguling dan menggunakan satu tangan untuk menahan diri agar tidak meluncur di atas lantai marmer. Saat tetesan darah jatuh dari bawah helmnya, api putih tanpa ampun menyala di matanya. Sesaat kemudian, dia melompat ke depan dan menghadapi serangan gencar dari Bright Lord dengan kemarahan yang sama. Lagu mematikan dari benturan baja bergema di aula kuno. Seperti janji pertumpahan darah yang jauh lebih besar yang akan datang. Shadow Slave Bab 295 Duel. Pelindung dada armor Nef retak karena kekuatan pukulan Gun Lauk dan darah mengalir dari bawah helmnya, tapi itu tidak sedikit pun memperlambat Changing Star. Melompat ke depan untuk menghadapi serangan Bright Lord, dia menghindari bilah kapak perang, memutar, dan mencoba melancarkan serangannya sendiri. Dentang logam yang marah meledak dalam kesunyian aula besar. Kedua pejuang bergerak dengan kecepatan, ketepatan, dan keterampilan yang luar biasa. Dalam rentang beberapa detik,
mereka bertukar banyak pukulan, tetapi masing-masing dibelokkan, dihindari, atau diblokir. Bentrokan yang mengerikan ini sama sekali tidak seperti yang dibayangkan Sunni. Tidak ada yang elegan, anggun, atau luhur tentang itu. Semua yang ada adalah kekerasan biadab dan kebrutalan yang kejam. Masing-masing pejuang melakukan segala daya mereka untuk menghancurkan, melumpuhkan, dan membunuh lawan mereka. Suara mereka terdengar seperti binatang buas, sebagian dari ketegangan duel yang luar biasa. Tetapi juga untuk mengeluarkan haus darah yang menyesakkan dan niat membunuh yang menenggelamkan pikiran mereka. Itu tidak berarti bahwa salah satu dari mereka telah kehilangan kendali atas pikiran dan tindakan mereka. Keduanya adalah pembunuh berdarah dingin dan tahu bagaimana tetap tenang di tengah amukan yang paling mengerikan. Beberapa detik kemudian, Gunlaug dan Nephis melepaskan diri dan terhuyung-huyung satu sama lain, membiarkan para penonton menarik napas dengan gemetar. Armor emas The Bright Lord masih asli dan tidak terluka. Nephis, bagaimanapun, memiliki beberapa luka berdarah di tubuhnya, bahan hitam yang mengelilinginya robek dan robek. Retakan lain muncul di salah satu pauldronnya. Dia meliriknya sebentar dan kemudian dengan acuh tak acuh berbalik untuk melihat musuhnya. Semua orang di ruang singgasana, dengan satu atau lain cara, memikirkan hal yang sama. Perasaan dingin dan memuakkan perlahan menyebar ke seluruh dada mereka. Bagaimana mereka akan bertahan dalam pertarungan seperti itu sendiri? Jawabannya sederhana, mereka sudah lama mati, dihabisi hanya dalam hitungan detik oleh salah satu petarung hebat ini. Semua orang merasakan kematian bernapas di leher mereka. Namun, di antara semua orang yang menonton pertarungan mereka, ada dua orang yang mengamati setiap gerakan Changing Star dengan perhatian khusus. Mereka adalah Sunni dan Caster. Alasan mereka mempelajari bagaimana Nephis bertempur sama sekali berbeda, tetapi juga hampir sama. Istirahat sejenak, dan kedua petarung itu saling menerjang sekali lagi. Namun kali ini, perilaku mereka berbeda. Bentrokan pertama hanyalah ujian untuk mengukur kemampuan musuh. Sekarang, mereka tidak menahan apapun, melemparkan semua yang mereka miliki ke arah musuh. Setidaknya begitulah kelihatannya. Pedang Changing Star tiba-tiba bersinar dengan cahaya cemerlang. Melepaskan satu tangan dari gagangnya, dia menggenggam pisau pijar dengan sarung tangan lapis bajanya di tengah untuk lebih mengontrol ujungnya dan mengangkatnya setinggi bahu. Dengan kemampuan Gunlaug untuk mengubah panjang senjatanya sesuka hati dan baju besi yang hampir tak tertembus, cengkeraman ini lebih menguntungkan. Bright Lord menyerap Battle Axe kembali ke dalam armornya. Kemudian, dua bilah lurus tumbuh dari lengan bawahnya, menciptakan senjata yang menyerupai belati yang panjang dan berat. Mereka bentrok sekali lagi, kali ini dengan lebih marah. Orang-orang menekan diri ke dinding ruang singgasana gemetar. Nephis tampaknya mengabaikan banyak pembelaannya, bersedia mengambil risiko yang jauh lebih besar untuk melenyapkan musuh. Jangkauan pedangnya jauh lebih pendek sekarang, tapi pedang peraknya juga semakin gesit dan tak terduga. Namun, belati Gunlaug benar-benar ancaman yang harus dilawan. Mereka terbang ke arahnya dari semua sisi, baik secara beriringan atau dengan ritme yang terhuyung-huyung, membuat wanita muda itu sulit untuk memprediksi dan menangkis setiap pukulan. Tapi dia tidak berusaha. Changing Star sepertinya rela menerima banyak luka dangkal untuk mendapat kesempatan mendaratkan serangan ke lawannya. Lebih banyak laserasi berdarah muncul di tubuhnya, Starlight Legion Armor nyaris tidak bersatu. Tapi dia mencapai tujuannya, pada akhirnya. Menangkap salah satu belati Gunlaug di antara bilah pedangnya dan tubuhnya,
dia dengan paksa memutar pedangnya ke samping dan menyebabkan dia memutar tubuhnya. Kemudian, Nephis melangkah ke samping dan tiba-tiba muncul di belakang Bright Lord, dengan sepersekian detik tersisa sebelum dia bisa berbalik dan membela diri. Pedang pijarnya menyelesaikan lengkungannya tinggi di atas kepalanya, dan, kembali ke pegangan standar, dia menjatuhkannya dengan seluruh kekuatannya di bahu Gunlaug. Bilah putih bercahaya melintas di udara dan menggigit baju besi emas. Dan kemudian, itu meluncur tanpa hasil dari permukaannya yang cerah, bahkan tidak meninggalkan goresan di atasnya. Sialan semuanya! Pada saat berikutnya, Gunlaug melemparkan pedang ke samping dengan satu tangan dan memberikan pukulan mengerikan dengan tangan lainnya, belatinya diarahkan ke wajah Neff. Dia berhasil menoleh di saat-saat terakhir, menghindari kematian seketika, tetapi masih tertangkap oleh tinju musuh. Dampaknya sangat kuat sehingga Changing Star terlempar ke belakang beberapa meter. Helm itu benar-benar hancur, memperlihatkan wajah pucat berlumuran darah, dengan serpihan logam menusuk kulit. Dia berguling beberapa kali dan berhenti, lalu bangkit dengan susah payah. Api putih meredup sedikit, dan ada emosi yang gelap dan bingung di matanya. Permata Downsat bersinar lembut tepat di atas mereka, menyinari wajah Neff yang terluka. Sesaat kemudian, dia melepaskan sedikit helm yang tersisa dan menatap Gunlaug dengan kebencian, darah mengalir dari luka di pipinya. The Bright Lord tertawa dan melangkah menuju Changing Star, suaranya bergema di bawah atap aula besar seperti hukuman mati. Apa? Itu saja. Nephis tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia meletakkan kedua tangan di bilah pedangnya, memegangnya dengan gagangnya dan penjagaan silang, seperti gada darurat. Pancaran pedang perak menyebar untuk mencakup semua itu. Tapi itu tidak berhenti di situ. Sunni membuka matanya lebar-lebar. Apa? Api putih yang ganas menyebar dari pedang ke tangan Changing Star, lengannya, dan kemudian melahap sosoknya sepenuhnya. Tapi mereka tidak terbakar di logam putih yang retak dari Starlight Legion Armor. Sebaliknya, cahaya cemerlang memancar dari kulitnya.